Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera selalu buat kalian dimanapun berada. Ketemu lagi ya dengan saya di Halus Channel. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dan tetap selalu dalam lindungannya. Amin. Oke kawan, di season kali ini kita akan berbagi cara ya. Berbagi cara bagaimana cara memancing ikan betok atau ikan papuyuh. Apa-apa saja yang perlu dipersiapkan dan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, kalian simak dan tonton aja videonya sampai selesai. Oke kawan, untuk ikan papuyuh atau ikan betok itu sangat mudah ya dipancing. Sangat mudah dipancing, di mana-mana ada ya. Di mana-mana ada, tapi sifatnya tidak berkelompok seperti ikan nila. Dia betok itu kadang sendiri-sendiri ya, dia bersembunyi. Biasanya mudah kita temukan di sekitar persawahan, di parit-parit, di rawa-rawa. Nah, apalagi kalau udah musim, nanti musim air itu anakan betok banyak sekali ya. Untuk ikan papuyuh atau ikan betok itu tergolong predator ya, dia makan apa saja mau, jadi enak untuk dipancing. Anak-anak pun bisa ramai sekali mancing kalau udah musimnya. Juga saya akan kasih tips bagaimana supaya betok cepat datang, cepat makan umpan kita. Oke kawan, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Untuk yang sudah subscribe terima kasih banyak karena telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like and komennya. Sekarang kita lanjut ke session berikutnya. Kita mengenal ikan betok. Setelah target kita tentukan untuk memancing, bagaimana persiapan memancing? Persiapan memancing ikan betok, pertama yang pasti kita siapkan adalah mata kail, kedua umpan, ketiga senarnya ya. Kalau masalah joran itu terserah. Joran itu bisa pakai kayu, bisa pakai bambu, atau bisa pakai fiber untuk yang lebih praktisnya membawanya kemana-mana. Sekarang kita bahas masalah mata pancing dulu ya, atau mata kail. Mata kail biasanya digunakan kalau ikan betok yang kecil-kecil, yang waktu baru musim anakan, itu digunakan biasanya mata kail yang nomor 6. Itu sangat ramai kalau nomor 6 tuh anakan kecil-kecil, anakan betok yang sekitar 2 jarian itu ya. Itu ramai dipancing, itu biasanya ada di persawahan. Mulai udah ditanam, nah itu banyak sekali ikan betoknya, betok-betok kecil tuh ya. Untuk yang agak besar biasanya itu musim udah padi mulai besar di bulan 6, nanti di bulan 8 atau bulan 11 sampai bulan 12 itu biasanya mata kail memakai nomor 9 sampai nomor 12 atau sampai nomor 14 bahkan kalau betok-betok yang besar ya. Kalau ikan papuyuh yang besar bisa sampai nomor 12, nomor 14. Jadi untuk mata kail kita tentukan di saat melihat ikannya besarnya bagaimana. Oke ya, sekarang kita lanjut ke umpan kail. Oke kawan, kesimpulannya tadi mata kail tergantung daripada ikannya ya. Jadi kita sendiri yang menentukan ikannya besar apa kecil. Nanti di lokasi kalian lihat mata kailnya. Nah itu bisa baru dipasang. Kalau betoknya besar, pasang mata kail yang agak besar. Oke, untuk mata kail sudah ya. Sekarang ke session berikutnya masalah umpan. Umpan untuk betok itu biasanya enak sekali ya. Apa saja bisa yang dipakai, bisa keroto, bisa umpan tabuan atau tawon, bisa umpan jangkrik, bisa umpan ulat bumbung, bisa macam-macam, bisa cacing, bisa yang mana. Betok tidak pilih-pilih makannya ya. Enak aja betok untuk umpannya. Betok tuh termasuk enak dipancingin. Jadi masalah umpan terserah kalian mau pilih yang hemat, yang murah meriah, pakai umpan keroto aja atau umpan kalut lebih murah, atau jangkrik lebih murah. Tapi biasanya kalau ikannya agak kecil, jangkrik kurang bisa ya karena mulutnya agak kecil kalau ikan betok. Nah, yang masih kecil anakan, kalau anakan kita pakai keroto aja. Kalau anakan ini kan hampir musim anakan udah anakan betok atau ikan papuyuh. Jadi saya sarankan untuk anakan papuyuh itu pakai umpan kalut atau umpan keroto aja. Lebih hemat, lebih praktis. Oke, kita lanjut di session berikutnya, cara memilih spot untuk mancing ikan papuyuh. Ikan papuyuh biasanya itu suka bersembunyi ya, bersembunyi di sela-sela rumput-rumput atau di sela-sela padi-padi.
dia tidak di tempat terbuka, dia suka bersembunyi. Nah, itu biasanya dengan ditandai dia berbunyi ya, berbunyi seperti tadi, berbunyi bercuap. Itu biasanya cuapnya hampir mirip dengan ikan beawan. Oke kawan, sekarang kita lanjut ke teknik memancingnya. Bagaimana cara memancingnya? Kalian ikuti videonya sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Silahkan di like, di share, dan sebelum memancing saya kasih tip dulu. Biasanya kalau kita memancing ikan betok itu kita kasih hamburan atau perangsangnya dulu. Hamburan kita kasih aja anak roto yang kecil, kita taburkan di spot nanti yang tempat kita menaruh umpan. Di situ biasanya kita kasih hamburan ya, kita kasih hamburan supaya ikan betok-betoknya ngumpul. Tinggal lempar aja ke spotnya, sangat gampang ya, lempar aja ke spotnya. Tapi ada tapinya nih, Tapi sampai ke bawah ya, betok itu letaknya di dasar. Taruh aja nanti di samping-samping, tips saya di samping, maksudnya di samping parit atau di sela-sela tanaman atau di sela-sela rumput. Biasanya betok-betok itu bersembunyi, jarang dia keluyuran di tengah-tengah yang agak terbuka. Kecuali kita kasih perangsang tadi baru bisa dia ya. Atau kita mancingnya kita tarik-tarik. Dengan cara lempar umpannya kita tarik pelan. Itu bisa. Kalau kita memakai pelampung kita nggak pakai tarik-tarik, berarti kita taruh aja di samping-samping paritnya ya, di ujung-ujung. Biasanya betok suka bersembunyi di samping, di sela-sela pohon, di sela-sela batang pohon, atau di sela-sela tanaman-tanaman air. Nah, betok sukanya gitu. Jadi kalau memancingnya di sela-sela, jangan di tempat yang agak terbuka, dia agak kurang banyak ikannya. Oke, sekarang kita lanjut ke season berikutnya. Oke kawan, kita lanjut ya. Setelah kita ngelempar umpan di samping-samping tadi, kalau betoknya makan, dia makan langsung kita strike aja. Kalau dia makan langsung strike, karena betok makannya langsung menelan dia, langsung ke mulutnya, langsung di strike. Jangan didiamkan lama-lama ya. Kalau didiamkan lama-lama nanti bisa mata kailnya tenggelam terlalu dalam, dan juga betok itu akan membawa kabur ke semak-semak. Bisa pancing kita akan terkait atau nyangkut ya. Jadi itu kalau mancing betok, apalagi kalau betok anakan, dia biasanya kalau makan langsung bawa kabur, bawa lari. Nah itu. Jadi kalau dia makan langsung kita strike. Nah, disisit aja begamat, bahasa Banjarnya langsung diketek aja. Pastikan mata kailnya tajam, mata kailnya pas dengan ukuran betoknya. Kira kalian mengerti dan bisa, karena mancing betok itu sangat mudah. Dan umpannya apa saja dia mau makan asal ada betoknya. Yang susah itu yang nggak ada ikannya, nggak bisa. Oke, teman, kesimpulannya itu tadi ya. Memancing betok, tentukan dulu betok ukurannya, lalu kita bisa tentukan mata kailnya. Misalnya yang agak kecil berarti mata kailnya kecil, dari nomor 6 sampai nomor 14. Jadi tentukan dulu ukuran ikannya. Kedua, mencari spotnya, poinnya, mencari spotnya, dia ditandai dengan cuapan atau berkecuap. Itu tadi. Ketiga, sebelum kita memancing, kita kasih taburan dulu. Kita kasih hamburan dulu. Itu tips aja ya, bagi yang nggak pakai hamburan nggak apa-apa. Keempat, kalau melempar umpan di samping-samping aja, pastikan umpannya ke bawah ya, sampai ke bawah ke dasar, karena betok di bawah. Itulah tadi poinnya ya. Kelima, kalau strike langsung cepat kita sisit atau kita strike. Kalau dia udah makan, jangan dibiarkan terlalu lama, karena dia akan membawa kail ke semak-semak, nanti bisa nyangkut kail kita. Itu tadi poinnya ya. Semoga jelas, ini mengerti. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe lagi. Saya ingatkan sekali lagi, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga tutorial yang sedikit dan singkat simple ini bisa dipahami dan dimengerti, dan juga semoga berfaedah buat kita semua. Semoga ada pembelajaran, semoga ada edukasi yang berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di season berikutnya.
salah dan hilaf mohon dimaafkan. Saya Ading Halus Channel mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam, bye bye.